mengoreksi salah satu kesalahpahaman sebagian orang yang kerap kali menyimpulkan bahwa kalau ada sesuatu tidak dilakukan oleh Nabi, itu sama dengan terlarang, haram, nggak boleh. Dengan alasan, Nabi nggak pernah melakukan ini. Lihat Al-Azhar itu membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Kristen. Nabi itu hidup orang Kristen selama bertahun-tahun. Ada nggak riwayat yang menyebutkan Nabi itu pernah mengucapkan selamat Natal? Jadi dalam melarang mereka, kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Lihat saudara-saudara, pernah nggak itu ketika ada orang meninggal, kemudian Nabi mengumpulkan sahabatnya, bikin tahlilan. Kasih makanan ini, kasih makanan ke situ, bikin perkumpulan, kemudian memperingati hari kematian fulan, hari ke-10-nya, hari mingguannya, hari 40-nya, dan lain-lain. Haul dan lain. Ada nggak? Nggak ada. Berarti kalau nggak ada, berarti itu nggak boleh. Banyak kan orang punya cara pandang semacam ini nih. Seolah kalau Nabi nggak melakukan itu artinya terlarang gitu loh. Contoh lain misalnya, Maulid Nabi itu yang paling sering diberi contoh. Pernah nggak Anda melihat praktek Maulid Nabi seperti yang kita jumpai di Indonesia ini? Orang kemudian berkumpul, kemudian bersolawat, kemudian merayakan Maulid dengan membagi makanan dan lain-lain. Ini nggak ada contohnya di zaman Nabi. Nabi nggak pernah melakukan. Disimpulkanlah, ini haram, ini bid'ah, ini terlarang. Ini saya kira bisa mengoreksi banyak hal penjelasan ini ya. Bahwa yang ingin saya tegaskan adalah, dan yang ditegaskan oleh para ulama adalah, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu artinya haram. Saya ulangi, tidak semua sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu sesuatu yang haram. Lihat, saya sekarang bawa referensi ini. Ini orang harus belajar usul fikih itu pentingnya begini ya. Usul fikih itu berguna untuk Anda bagaimana caranya memahami cara ulama melahirkan hukum dan ketetapan-ketetapan agama. Nggak sesederhana yang Anda bayangkan ya. Jadi nggak berarti kalau Nabi nggak melakukan itu otomatis haram. Tolong ini dicatat baik-baik. Lihat, Mausu'ah Al-Allam Al-Muhaddis Al-Mutafannin Sayyidi Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Ghumari. Ini ensiklopedia Abdullah Siddiq Al-Ghumari. Al-Ghumari ini adalah seorang ulama besar asal Maroko, gurunya ulama-ulama Al-Azhar. Kebayang nggak ini? 19 jilid segini ya. Ini ahli usul fikih juga, ahli hadis, ahli usul fikih, ulama ensiklopedia 19 jilid. Saya bacakan jilid ke 10. Ya, ini buku beliau mengarang buku, judulnya itu, nah lihat sini ya, silahkan Anda baca di internet, lihat di internet, akses di internet. Husnut tafahum wa dark limas'alati tark. Tarak yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi. Nabi nggak melakukan. Kalau Nabi nggak melakukan, apakah itu artinya haram? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. At-tarku la yadullu ala tahrim. Jadi sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi itu tidak menunjukkan keharaman. Perkataan beliau yang dikutipkan di sini, wattarku wahdahu illam yashabhu nassun ala anna al-matruk mahdhurun la yakunu hujjatan fi dzalik bal ghayatuhu ay yufida anna tarka dzalikal fi'al masyru'. Lihat. Sesuatu yang ditinggalkan oleh Nabi, kalau cuma ditinggalkan doang, kalau tidak disertai dengan nas yang menunjukkan bahwa sesuatu yang ditinggalkan itu dilarang, maka peninggalan Nabi itu atau sesuatu yang cara Nabi meninggalkan itu tidak bisa dijadikan dalil tersendiri, la yakunu hujjatan, ya, tidak dijadikan hujjah. Jadi kalau Anda mengatakan, Nabi itu pernah nggak sahabat mengajari sahabat yang lain akidah yang isinya itu ada argumen filsafat begini-begini? Ya emang nggak ada, Mas. Buku-buku filsafat di zaman Nabi belum ada. Dan nggak ada kebutuhan juga orang memperkokoh akidah dengan argumen-argumen filosofis. Tuntutan zamannya beda. Sahabat itu mereka gampang menerima. Sekarang kita hidup di zaman di mana orang tuh gampang meragukan dengan argumen-argumen filosofis lagi. Mau tidak mau kita harus menyajikan nih argumen-argumen keilmuan yang berbasis pada filsafat misalnya. Begitu ya.